Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, perlu diketahui bahwa sebagian dari kita belum bisa menerima diri sendiri dan masih bergantung pada versi diri yang tidak kita sukai. Setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik, tetapi tidak semua orang bisa menjadi lebih baik dengan tetap menjadi dirinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Anindya Nashwa Anjani dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang bagaimana cara menerima diri, seraya membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Yang pertama yaitu berdamai dengan keadaan dan diri sendiri. Wirastari dan Hendadari 2023 mengungkapkan bahwa penerimaan diri merupakan keadaan di mana seseorang memiliki penghargaan yang tinggi pada dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa kamu harus menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan, terutama pada kekurangan yang dimiliki. Saat kamu sedang berada dalam situasi yang tidak diinginkan, contohnya seperti kekurangan berat badan, atau keadaan finansialmu sedang tidak baik, atau kamu terjebak dalam suatu keadaan yang membuatmu murung. Cobalah untuk berpikir bahwa, baik, saya sedang berada dalam keadaan seperti ini, maka inilah yang terjadi. Ketika kita menempatkan diri kita pada posisi di mana kita menerima situasi atau keadaan, kita bisa melihat ke depan dan memikirkan solusi dari situasi tersebut. Yang kedua yaitu atasi apa yang bisa diatasi saat itu. Setelah kamu bisa menerima situasi yang terjadi, maka kamu harus bisa melihat apa yang bisa kamu kendalikan saat itu. Ketika seseorang menyakitimu, kamu bisa mengontrol reaksimu terhadap mereka. Kamu bisa mengontrol seberapa baik kamu kepada dirimu sendiri. Kamu bisa mengontrol apa yang kamu lihat atau apa yang kamu dengarkan. Lihatlah hal-hal yang bisa kamu atasi saat itu dan percayalah bahwa kamu bisa berubah. Ingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Yang ketiga, coba hal-hal baru dan terapkan selama 1 bulan. Mulailah dari hal-hal kecil, contohnya seperti selama 30 hari ke depan, kamu berjanji tidak akan meminum soda. Jika kamu melakukannya selama 30 hari, maka kamu telah membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa konsisten dalam suatu hal. Dan jika kamu bisa konsisten dalam suatu hal kecil, maka kamu akan mampu konsisten pada hal-hal yang lebih besar. Yang keempat, prioritaskan diri sendiri karena orang lain tidak peduli dengan hidupmu. Ini mungkin terdengar kasar, tetapi inilah kebenarannya. Tidak ada yang peduli dengan kehidupanmu, pilihanmu, dan apapun yang kamu lakukan. Karena orang-orang terobsesi dengan dirinya sendiri. Mereka begitu fokus terhadap diri mereka sendiri. Banyak orang yang terlibat suatu kasus karena memikirkan hubungan atau permasalahannya dengan orang lain. Contohnya seperti kasus bunuh diri seorang pria di Kota Malang yang diduga disebabkan oleh permasalahan asmara. Hal ini terjadi karena pria tersebut terlalu peduli kepada hubungannya dengan orang lain. Ia merasa bahwa pasangannya adalah hal yang sangat berarti untuknya. Jika kamu berpikir bahwa kamu memiliki seseorang yang sangat menyayangimu sehingga mereka akan membantu menyembuhkanmu atau mengeluarkanmu dari suatu masalah, tidak, mereka tidak akan melakukannya karena mereka memiliki banyak masalah dalam diri mereka sendiri yang harus diperbaiki. Terutama pada zaman ini, mereka tidak mampu untuk menanggung masalah orang lain di kehidupan mereka. Apapun yang kamu capai, baik sukses ataupun gagal, bagaimanapun pilihanmu, semua orang hanya akan melanjutkan kehidupannya sendiri. Jadi, prioritaskan dirimu, buatlah pilihan, dan berkembanglah tanpa memperdulikan orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa kamu adalah masalahnya. Banyak dari kalian yang memiliki masalah mental atau masalah yang belum kalian selesaikan. Kemudian kalian bertanya, mengapa aku tidak mempunyai teman? Mengapa aku tidak bisa mendapatkan nilai bagus? Mengapa aku tidak bisa memiliki hal yang aku inginkan? Kamu harus menyadari bahwa akar dari semua masalah yang kamu alami adalah dirimu sendiri. Kamu hanya malas, kamu takut untuk keluar dari zona nyamanmu. Dan yang harus kamu lakukan adalah dengan menerima keadaan atau menerima realita dan berkata bahwa inilah yang terjadi. Ini terjadi karena aku melakukan hal yang tidak seharusnya aku lakukan, atau ini terjadi karena selama ini aku hanya menunggu untuk mendapatkan sesuatu tanpa berusaha. Dan itu tidaklah buruk, karena kita hanya jujur pada diri kita sendiri. Hal inilah yang akan membuat kita sadar akan siapa diri kita seharusnya, dan ini yang akan membuat kita berubah, berkembang, bangkit, dan keluar dari permasalahan yang kita alami. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita harus menyadari bahwa
Satu-satunya orang yang tidak akan meninggalkan kita dan akan membuat kita maju adalah diri kita sendiri. Dan saya yakin kita bisa melakukannya. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.